Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Madina dengan nomor induk mahasiswa 230204601032. Saya dari Prodi D4 Teknik Elektro dari kelas 03. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi. Selanjutnya adalah latar belakang. Perkembangan teknologi dan internet membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Tentunya perkembangan teknologi tidak dapat dihindarkan oleh umat manusia itu sendiri karena perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Teknologi merupakan gambaran dari suatu eksistensi atau bentuk dari diri manusia sendiri yang membuat teknologi menjadi lebih berkembang. Misalnya adalah media internet, yang selain itu termasuk media baru di era digital, yang dimana di internet kita dapat bersosialisasi dengan sesama pengguna internet lainnya, walaupun kita berbeda jarak atau berbeda tempat sekalipun. Selanjutnya adalah tujuan dari PPT ini atau presentasi ini. Yang pertama adalah mengetahui dampak positif dan negatif dalam bidang teknologi komunikasi. Dan yang kedua adalah mengetahui cara untuk menghindari dan meminimalisir pengaruh negatif dalam teknologi komunikasi. Pembahasan selanjutnya adalah beberapa dampak positif dan negatif dalam kemajuan teknologi komunikasi. Yang pertama, dampak positif, yaitu menghubungkan orang di seluruh dunia. Di sini, di era sekarang tidak ada yang namanya pembatasan jaringan atau pertemanan di seluruh dunia. Ini tidak dibatasi oleh wilayah ataupun negara-negara lainnya. Semua manusia atau orang-orang dapat berhubungan satu sama lain melalui jaringan internet atau media-media sosial yang lainnya. Dan yang kedua adalah penyebaran informasi yang cepat. Dikarenakan adanya televisi atau jaringan-jaringan media sosial yang dahulunya hanya mengandalkan koran atau majalah-majalah, sekarang semakin cepat penyebaran informasi-informasi yang ada di belahan dunia lainnya karena melalui perangkat yang seperti handphone ataupun laptop. Di sini kita dapat melihat kemajuan teknologi yang begitu cepat dan memengaruhi informasi-informasi yang sedang beredar atau sedang naik-naiknya. Selanjutnya adalah munculnya media sosial. Ini merupakan bentuk sarana atau media untuk menghubungkan keluarga, sahabat, teman, atau kerabat-kerabat dekat lainnya. Ini tidak memiliki batasan ataupun wilayah tertentu untuk bisa saling berhubungan. Di sini kita bisa melihat ini adalah salah satu perkembangan teknologi yang sangat-sangat baik dan berdampak positif bagi kehidupan kita. Yang kedua adalah dampak negatif. Yang pertama, menurunkan semangat juang seseorang. Contohnya adalah seorang siswa yang hanya bisa mengandalkan copy paste dari Google ataupun media-media platform-platform yang lainnya. Yang kedua adalah memicu maraknya cybercrime. Tentunya cybercrime akan semakin meningkat khususnya dalam bidang bisnis ataupun yang lainnya. Maraknya penipuan online atau hacker-hacker yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dampak negatif kemajuan teknologi komunikasi yang ketiga yaitu meningkatnya penyebaran berita hoaks. Ini dikarenakan semua orang memiliki akses untuk mengakses internet ataupun platform media lainnya, dan jika digunakan oleh orang-orang yang salah mungkin akan menyebabkan penyebaran berita hoaks yang akan semakin meningkat. Mungkin tujuannya untuk dirinya sendiri ataupun untuk menjatuhkan orang lain. Pembahasan yang selanjutnya adalah cara meminimalisir pengaruh negatifnya kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi. Yang pertama, menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan, dan yang kedua, mencari kebenaran informasi untuk meminimalisir terjadinya penyebaran berita hoaks. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Dengan menghormati hak asasi manusia, kita tidak melanggar hak-hak orang lain, mungkin dengan melakukan cyberbullying atau menghina fisik orang lain dalam internet. Dan yang terakhir adalah
orang tua selalu memberi pengawasan terhadap anaknya saat menggunakan sosial media. Teruntuk untuk anak-anak yang masih di bawah umur, seharusnya para orang tua harus selalu melakukan pengawasan terhadap mereka supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa mengakibatkan dampak negatif pada dirinya sendiri. Jika orang tua memberikan akses penuh terhadap anaknya untuk menggunakan media sosial tanpa pengawasan, ini akan mengakibatkan anak menjadi sering menggunakan teknologi dan tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun ingin menggunakan sosial media untuk hal-hal yang tidak baik. Sekian dari presentasi saya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi kali ini yaitu sebagai warga negara yang baik, memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada sekarang ataupun yang selanjutnya harus digunakan untuk lebih bijak dan jeli. Untuk memanfaatkannya harus berada dalam pengawasan orang tua, khususnya kita yang masih muda ini. Mudah-mudahan ada solusi yang dapat memberantas dampak negatif yang kemungkinan akan semakin meningkat di kemajuan teknologi komunikasi ini. Sekian dari presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.